Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan tentunya salam sehat selalu bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020 dan tentunya dengan penuh semangat serta optimisme kita akan segera menjelang tahun 2021. Kami sampaikan selamat datang dalam konferensi pers Kaleidoskop 2020 dan Outlook 2021, implementasi akselerasi transformasi digital. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Johnny G. Plate, yang kami hormati seluruh pejabat eselon 1 Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan tentu saja rekan-rekan media yang sama-sama kita banggakan, baik yang bergabung secara langsung di Kementerian Kominfo maupun hadir secara virtual. Dan tentu saja acara ini dapat disaksikan secara langsung di YouTube channel Kementerian Kominfo yakni Kemkom Info TV. Sekali lagi, Anda dapat menyaksikan di YouTube channel Kemkom Info TV. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui berbagai capaian telah dilakukan Kementerian Kominfo selama periode tahun 2020. Di antaranya akses internet di wilayah non-komersial, BTS ataupun sinyal 4G termasuk di wilayah 3T, penataan dan penambahan spektrum frekuensi radio, palaparing, digital talent scholarship, literasi digital, startup digital, dan berbagai terobosan-terobosan lainnya. Baiklah hadirin yang berbahagia, berikut langsung saja kita simak bersama sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang terhormat Bapak Johnny G. Plate. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Besok 31 Desember tahun 2020, sehari lagi kita akan segera meninggalkan tahun 2020 dan menjemput tahun 2021. Yang mudah-mudahan dengan doa dan harapan kita sekalian, tahun 2021 membawa harapan baru bagi Indonesia, bagi masyarakat dan bangsa kita. Setiap tahun tentu memiliki pembelajaran dan keistimewaannya masing-masing. Namun tahun 2020 dapat dikatakan sebagai tahun yang sangat spesial. Kejadian luar biasa pandemi COVID-19 mendorong Kementerian Kominfo serta elemen bangsa lainnya untuk terus dapat beradaptasi dan bergerak maju mengkiati dampak pandemi COVID-19. Hari ini saya akan memberikan laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo pada sepanjang tahun 2020 ini. Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan media sekalian, atas kerja keras dan kolaborasi yang erat yang dilakukan tahun 2020 ini, Kementerian Kominfo melaksanakan beberapa kegiatan. Setidaknya ada 5 kegiatan, diantaranya yang pertama, Kominfo meneruskan pembangunan infrastruktur TIK. Penggelaran infrastruktur TIK ini dalam rangka meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital dengan tujuan memperkecil digital divide di Indonesia. Upaya pemerataan akses internet ini akan dilanjutkan Kementerian Kominfo dengan melakukan penggelaran akses di 12.548 desa dan kelurahan seperti yang kita semuanya sudah ketahui, yang saat ini belum terjangkau jaringan 4G dari total keseluruhan 83.218 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia dengan layanan sinyal 4G sesuai tentunya data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil tahun 2016. Proyek ini direncanakan untuk dilaksanakan dalam 2 tahun ke depan atau pada akhir tahun 2022 kita harapkan selesai, dan itu lebih cepat 10 tahun
dari rencana penyelesaian awal di tahun 2032 apabila dilakukan secara biasa-biasa saja. BLU Bakti Kominfo akan membangun seluruhnya 9.113 BTS di desa dan kelurahan di daerah 3T, sedangkan 3.435 sisanya yang berada di wilayah komersial atau non 3T menjadi wilayah kerja dan komitmen dari seluruh operator seluler Indonesia. Selain pembangunan Base Transceiver Stations BTS, Kementerian Kominfo juga telah membangun layanan akses internet di 4.400 titik layanan fasilitas publik, di mana 3.126 titik diantaranya merupakan lokasi Fasyankes, fasilitas layanan kesehatan. Kementerian Kominfo melakukan percepatan untuk menyelesaikan penyediaan konektivitas untuk mendukung kegiatan Fasyankes pada tahun 2020 lebih cepat dari rencana awal penyelesaian di tahun 2027 atau 7 tahun lebih awal, sehingga di akhir tahun ini seluruh rumah sakit dan puskesmas di Indonesia sejumlah 13.011 termasuk di daerah 3T memiliki akses internet. Kedua, secara intensif melakukan atau berupaya untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan digital. Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah memberikan pelatihan kecakapan digital di level dasar. Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi tahun ini berhasil menjadi winner World Summit on the Information Society Prizes tahun 2020 dari PBB. Di tingkat kecakapan digital menengah, melalui stimulus pelatihan digital Talent Scholarship telah memberikan pelatihan untuk sekitar 58.000 peserta, di mana 34.333 diantaranya telah tersertifikasi baik sertifikasi nasional dan global, dan masih akan bertambah lagi. Ketiga, penciptaan ekosistem digital yang lebih produktif melalui penerbitan beberapa regulasi kunci. Tahun 2020 ini terdapat beberapa regulasi di sektor informatika dan komunikasi yang telah disahkan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Undang-undang ini antara lain mengatur tentang kerjasama akses infrastruktur yang dapat mempercepat pemerataan konektivitas digital Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum yang kuat untuk digitalisasi penyiaran dengan memberikan penetapan tenggat waktu migrasi pada November 2022, kurang dari 2 tahun lagi. Ini adalah langkah besar karena digitalisasi penyiaran dapat meningkatkan kualitas siaran agar lebih jernih serta memberikan dividen digital atau digital dividend sekitar 112 MHz yang dapat digunakan untuk optimalisasi sinyal 4G di daerah 3T dan implementasi teknologi 5G. Di samping itu juga diatur di dalam undang-undang ini sektor pos, telekomunikasi, dan informatika atau penyiaran adalah yang terkait dengan spektrum sharing, peningkatan usaha perposan, dan tadi digitalisasi pertelevisian. Upaya ini juga memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Atas dasar kajian tahun 2017 sebelum COVID-19 yang dilakukan oleh Boston Consulting Group, hingga tahun 2026 nanti digitalisasi penyiaran diproyeksikan mendorong sekitar 181.000 penambahan kegiatan usaha baru, 232.000 penambahan lapangan kerja baru, dan penambahan penerimaan negara bukan pajak sebesar sekitar 77 triliun. Digitalisasi penyiaran juga berpotensi memberikan kontribusi pada PDB nasional hingga mencapai 443,8 triliun. Kedua, Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,3 GHz. Secara spesifik, Permen ini mendorong tercapainya sasaran penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband sekitar 30 MHz pada tahun 2020 ini. Permen Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik PSE lingkup privat
Peraturan ini mengatur tentang kewajiban pendaftaran, pengawasan, dan pengendalian PSF privat demi mewujudkan ruang digital yang lebih aman dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Selain regulasi-regulasi tersebut, Kementerian Kominfo juga mengharapkan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini penting untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat Indonesia. Saat ini RUU tersebut sedang diproses atau berproses politik bersama DPR dan diharapkan semoga dapat disahkan di awal tahun depan, mengingat pentingnya Indonesia untuk segera memiliki undang-undang pelindungan data pribadi. Dan keempat, mendukung penciptaan ruang digital Indonesia yang aman dan nyaman melalui pemanfaatan teknologi digital termutakhir. Melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo pada tahun 2020 telah menangani 119.847 laman website dan 168.406 unggahan media sosial yang memuat konten negatif atau yang melanggar undang-undang. Di tahun 2021, Kementerian Kominfo akan terus melakukan monitoring konten digital di internet untuk menjaga agar ruang cyber yang kondusif sesuai amanat PP nomor 71 tahun 2019 dan peraturan Menkominfo nomor 5 tahun 2020 yang tadi disebutkan. Konten terlarang tersebut termasuk yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang meresahkan masyarakat seperti terorisme, radikalisme, pornografi anak, baik substansi konten maupun ajakan dan fasilitasi penyebaran konten yang dilarang yang memecah atau berpotensi memecah belah masyarakat dan mengganggu keamanan dan keutuhan negara. Upaya untuk menjamin efektivitas dan keamanan infrastruktur ruang digital di Indonesia akan semakin ditunjang oleh rencana pembangunan pusat data nasional di 2 lokasi di Indonesia dengan kapasitas total processors 43.000 cores dan kapasitas penyimpanan sebesar 72 petabytes. Kelima, terus memperkuat posisi serta prinsip Indonesia di fora antar negara atau fora internasional, baik forum bilateral, regional, dan multilateral, serta dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dalam hal ini World Economic Forum, G20, International Telecommunication Union, ASEAN Digital Ministers Meeting, dan platform lain di bawah payung ASEAN, serta fora ASEAN China. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Kementerian Kominfo terus menekankan keteguhan Indonesia terhadap isu cross-border data flow dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut: principle of lawfulness, principle of fairness, principle of transparency, dan principle of reciprocity. Yang terpenting, prinsip kedaulatan serta keamanan data sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan media sekalian, tujuan utama percepatan transformasi digital dilakukan di Indonesia adalah agar manfaat besar dari perkembangan sektor TIK dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi digital harus menghasilkan internet yang lebih cepat, masyarakat yang lebih cakap digital, pelaku UMKM ultramikro dan startup digital yang lebih banyak, serta ruang-ruang digital yang lebih sehat dan produktif. Tahun 2021 juga akan ditandai dengan persiapan deployment 5G teknologi di Indonesia, mengawali di beberapa spot pariwisata utama, kawasan industri, ataupun kota-kota mandiri. Dari sisi ekosistem dinilai telah siap dengan 5G. Namun, di saat yang sama, optimalisasi dan maksimalisasi deployment 4G terus dilakukan untuk meningkatkan internet link rasio dan memperkecil disparitas digital atau digital divide antar wilayah di Indonesia. Karenanya pada kesempatan saat ini juga dengan hormat saya tentu berharap dan mengharapkan dukungan semua pihak untuk membantu agar di tahun 2021 kita bersama menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna dan tepat sasaran dalam merespons dinamika yang terus terjadi. Dengan kerja kolaboratif, reformatif, dan transformatif tentunya, mari kita songsong Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Ya, terima kasih Menteri Kominfo Bapak Joni G. Plate yang telah memberikan gambaran yang jelas mengenai tugas fungsi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo, dan sekali lagi tentu di tahun 2021 memerlukan kerjasama kolaborasi kita semua, dan kita akan sambut 2021 dengan penuh semangat. Baiklah hadirin, berikut ini kita akan saksikan bersama tayangan terkait capaian yang telah diraih oleh Kementerian Kominfo selama tahun 2020. Pandemi COVID ini harus bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Yang pertama, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis. Yang ketiga, percepat integrasi pusat data nasional. Yang keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Kelima, saya minta yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital segera disiapkan.
dengan adanya jaringan internet ini memudahkan untuk layanan rujukannya karena rujukan sistemnya online. Jadi tidak menunggu lama pasien di puskesmas, pasien bisa langsung mendapatkan rujukannya di rumah sakit. Kalau internet yang diberikan ke fasilitas-fasilitas kesehatan ini lebih bagus, pasti negara kita juga akan lebih maju. Sekali lagi kita masih dalam Kaleidoskop 2020 dan Outlook 2021 implementasi akselerasi transformasi digital. Sekali lagi tentunya juga membutuhkan kerjasama secara kolaboratif, transformatif dan reformatif dari kita semua. Ibu Bapak, terutama tentunya rekan-rekan media, kita masuk ke sesi berikutnya yakni sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan dan untuk memandu jalannya sesi Q&A ini langsung kami persilakan kepada staf khusus Menteri Kominfo Bapak Dedi Permadi, silakan. Terima kasih Mbak Wardah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang berbahagia. Kita mungkin dalam situasi pandemi COVID-19 tetapi kita tetap optimis dan semangat. Sore hari ini kita santai saja ya, tidak usah terlalu tegang, dan ini kita juga harus syukuri karena seluruh eselon 1 di Kementerian Kominfo berkenan untuk hadir bersama dengan kita. Sehingga jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri maupun yang ditayangkan di dalam video, Ibu Sekjen, Bapak Irjen, Bapak-Bapak Dirjen, staf ahli, staf khusus siap menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media sekalian. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada 3 media untuk memberikan pertanyaannya. Kami persilahkan. Selamat siang Pak Joni. Selamat dari siang. CNN Indonesia. Ya, silahkan langsung saja Mbak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama Pak, terkait transformasi digital, bagaimana rencana pengembangan layanan akses internet di pelosok negeri untuk tahun 2021. Masa pandemi saat ini memang sempat menjadi sorotan, apalagi terutama layanan belajar daring. Ini kan memang ada sejumlah daerah seperti di Nusa Tenggara Timur atau di Papua yang memang masih ada kendala untuk layanan internetnya. Nah, bagaimana ini untuk tahun 2021? Dan yang kedua Pak, terkait dengan target migrasi penyiaran TV analog ke TV digital atau analog switch off, ini targetnya kan 2 tahun ya Pak ya. Apa saja agenda besar untuk tahun 2021 terkait hal tersebut, dan apakah dari Kominfo optimistis hal tersebut bisa terlaksana dalam jangka waktu 2 tahun? Terima kasih. Jawab beberapa ya, nanti akan dilengkapi oleh pejabat yang terkait. Yang pertama pastinya dalam rangka meningkatkan internet link rasio di Indonesia, pemerintah di bawah leadership Bapak Presiden Joko Widodo telah memutuskan bahwa wilayah kerja 3T ya sebanyak 9.113 desa dan kelurahan selambat-lambatnya tahun 2022 sudah seluruhnya harus dapat dilayani dengan tersedianya coverage sinyal 4G. Dan ada 3.435 desa dan kelurahan di wilayah non 3T atau wilayah komersial itu menjadi wilayah kerja operator seluler, dan hingga saat ini operator seluler juga telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikannya secara simultan. Ya, pada tahun 2022 nanti sudah harus diselesaikan sehingga di akhir tahun 2022 83.218 desa sesuai data Dukcapil Depdagri akan dapat dilayani dengan tersedianya cakupan sinyal 4G ya. Di tahun 2021 sendiri ya setidaknya sekitar 4.200 desa dan kelurahan akan dibangun BTS, dan proses pengadaannya sebagaimana harapannya Bapak Presiden sudah dimulai, dan kita harapkan di awal tahun Januari tahun 2021 implementasi proyeknya bisa segera dimulai.
Ini satu operasi yang cukup besar, pembangunan infrastruktur TIK di wilayah kerja yang sangat sulit, ya, itu meliwati ngarai, gunung, bukit, selat, laut yang luar biasa sulitnya. Tetapi tentu dengan semangat ya untuk menjangkau nasional, menjangkau seluruh kawasan nasional, wilayah nasional kita, ya tentu itu dilakukan dengan manajemen yang teratur agar implementasinya dapat diselesaikan tepat waktu. Ya. Yang kedua, tadi ditanyakan tentang migrasi analog switch off. Ya. Sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran, selambat-lambatnya full digital broadcasting itu pada bulan November tahun 2022. Kita mempunyai waktu kurang dari 2 tahun untuk menyiapkan semua perangkat peraturan dan kesiapan ya, industri penyiaran khususnya televisi di Indonesia untuk menyesuaikan dirinya ya dengan rencana tersebut. Tetapi undang-undang sudah membuka ruang, mempermudah, khususnya membantu agar lebih efisien di dalam capital expenditure ya, biaya-biaya modal yang akan disediakan untuk menyiapkan infrastruktur televisi digital. Di antaranya adalah infrastruktur sharing. Memang sudah disiapkan potensi infrastruktur sharing yang tentu harus dibicarakan di antara industri pertelevisian dan industri lainnya yang mempunyai infrastruktur yang bisa digunakan untuk kepentingan infrastruktur digital broadcasting kita. Dan saya tentu optimis bahwa itu bisa diselesaikan. Saat ini di tahap akhir untuk menyiapkan payung-payung hukum yang lebih teknis seperti PP dan peraturan menteri untuk menerjemahkan Undang-Undang Cipta Kerja sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran tersebut. Harus optimis lah. Karena apa? Ya, saat ini pun simulcast sudah berjalan. Ya, saat ini penyiaran analog dan penyiaran digital itu sudah berjalan. Sekarang ini soalnya tahapannya saja mengakhiri analog atau yang disebut dengan analog switch off. Selambat-lambatnya tanggal 2 November tahun 2022 ya, jam 24.00. Saya kira industri penyiaran pertelevisian mempunyai semangat yang sama. Karena apa? Pasti menjadi lebih efisien ya, dan potensi ekspansi bisnisnya menjadi lebih luas. Di saat yang bersamaan manajemen dan manfaat spektrum frekuensi yang lebih efisien karena terdapat digital dividend 112 MHz tadi disebutkan yang bisa digunakan untuk kepentingan broadband telecommunication yang di spektrum itu disebut dengan golden spectrum ya, untuk kebutuhan layanan pertelekomunikasian nasional kita. Kalau ada yang mau ditambahkan Profesor Ramli untuk ke RPP atau Pak Ismail Bidang SDPPI, saya persilakan. Mungkin sedikit saja bahwa setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka kami sedang menyusun RPP tentang penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran, dan kami yakin dengan RPP yang akan disahkan itu, maka migrasi TV analog ke digital yang tadi ditanyakan bisa diselesaikan. Karena yang namanya migrasi dari analog ke digital selain kepentingan untuk publik adalah juga kepentingan untuk industri. Jadi dengan demikian industrinya tetap terlindungi dan bisa tumbuh dan publiknya juga bisa terlayani. Jadi dengan demikian kami yakin dalam waktu 2 tahun ini bisa diselesaikan. Kami sudah bertemu dengan asosiasi seperti ATVSI dan semua akan terdorong segera melakukan simulcast seperti yang disampaikan Pak Menteri, dan pada saatnya tinggal di off saja karena semuanya sudah bersiaran secara analog dan digital sekaligus. Terima kasih Pak Menteri. Bu Sekjen, ada tambah? Bu Sekjen, apakah ingin menambahkan? Mungkin saya ingin lebih menekankan untuk pemaknaan ya, mengapa kami sangat konsentrasi di infrastruktur. Jadi sebagaimana kita ketahui, kita mengenal dengan istilah digital paradox. Di satu sisi digital bisa membawa keuntungan bagi yang bisa memanfaatkan, tapi juga bisa menimbulkan kerugian bagi yang tidak bisa memanfaatkan.
Tidak bisa memanfaatkan itu bisa karena tidak ada akses, atau tidak memiliki kemampuan literasinya, atau affordability. Nah, disinilah bagaimana Kominfo menerjemahkan arahan Bapak Presiden. Beliau selalu mengatakan no one left behind, sehingga dua hal yang menjadi nafas dari transformasi digital adalah inklusivitas dan empowering. Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan Bapak Menteri sebelumnya, kita memajukan 10 tahun pembangunan infrastruktur, dipercepat 10 tahun dengan harapan setelah dilakukan konektivitas ke seluruh Indonesia sehingga memungkinkan untuk terjadinya inovasi dan kemudian bertransformasi. Saya rasa itu yang menjadi gambaran besar bagi transformasi digital Indonesia. Kami melanjutkan penjelasan tentang analog switch off tadi, bahwa lebih dari 90% infrastruktur telekomunikasi di Indonesia itu bertumpu pada mobile broadband, sehingga spektrum frekuensi radio adalah jantung dari penggelaran mobile broadband yang dilakukan melalui media transmisi radio. Dan dengan adanya analog switch off terjadi penghematan seperti dijelaskan Pak Menteri tadi sebesar 112 MHz yang merupakan spektrum frekuensi di band 700 MHz, band coverage band. Band ini dapat melayani masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas dibanding dengan band frekuensi di atasnya. Sehingga dengan terjadinya analog switch off itu membuka ruang percepatan pembangunan 5G di Indonesia dan dapat peningkatan kualitas layanan mobile broadband atau seluler di seluruh wilayah tanah air. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, Bu Sekjen, Prof. Ramli, dan Pak Ismail. Saya buka satu kesempatan untuk, ya silahkan, satu pertanyaan saja ya, silahkan. Karena diminta cuma satu, pertama yang tadi mungkin yang 5G, Pak Menteri tadi sampaikan bahwa akan dimulai di beberapa di tempat pariwisata, itu di mana saja ya? Dan juga terkait setup box untuk digital, untuk kesiapan masyarakat itu pemerintah menyediakan, memang memberikan gratis atau subsidi seperti apa ya, Mas? Baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang paling sulit dua-duanya. Yang pertama, deployment 5G itu harus didukung. Kami harus mengatur betul tersedianya spektrum frekuensi yang memadai agar operator seluler itu mempunyai kemampuan dan visibility study-nya yang matang sehingga bisa mengawali dan memulai deploy 5G coverage ya. Wilayah-wilayahnya tentu sangat tergantung kepada ekosistem yang bisa mendukung kelayakan investasi di situ. Ada beberapa spot yang menjadi perhatian tadi, diantaranya misalnya di destinasi wisata utama, ya, untuk mendukung pariwisata nanti pada saat COVID-19 sudah bisa kita tangani. Ya. Yang kedua pasti di wilayah-wilayah kawasan industri, ya, karena 5G ini berkaitan juga dengan robotisasi. Sehingga itu akan mendukung efisiensi dan keekonomian yang lebih baik terhadap investasi di kawasan industri. Atau bahkan di kota-kota tertentu seperti kota-kota mandiri yang bisa saja layak untuk dimulainya deploy 5G di sana. Jadi sistem atau model pembangunan 5G yang kita lakukan itu berdasarkan coverage area yang sudah ekosistemnya sudah siap dan mendukung kelayakan investasi di sana. Yang paling penting adalah selain pemerintah menyiapkan spektrum frekuensi yang memadai, juga nanti pilihan-pilihan teknologi yang tepat untuk Indonesia. Tidak saja terkait dengan capital expenditure, tetapi bagaimana ketersediaan dan biaya untuk jangka panjang. Nah, kebetulan ini berkait dengan 5G, kecepatan data juga sangat penting. Sehingga pilihan teknologi itu betul-betul akan menjadi perhatian kita karena ini berkaitan dengan geoekonomi dan geostrategis juga. Nah, lalu yang kedua tadi yang ditanya tentang set-top box. Yang terkait dengan set-top box dalam rangka penyiaran digital itu sedang disusun dalam
PP dan nanti dalam peraturan Menteri Kominfo. Bagaimana itu secara teknis nanti disiapkan. Tetapi begitu infrastrukturnya tersedia dan digitalisasi broadcasting dimulai, maka prasyarat utama tentu harus dapat diterima oleh pemirsa siaran digitalnya. Salah satu prasyaratnya adalah TV-TV yang belum digital bisa menerima siaran digital harus disediakan set-top box. Dan ini sudah dihitung, sudah dikalkulasi dan nanti akan diatur secara teknis di peraturan Menteri Kominfo. Baik, saya pikir cukup jelas pernyataan dari Bapak Menteri. Satu pertanyaan lagi, saya persilahkan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, maka saya kembalikan kepada Wardah sebagai pembawa acara. Terima kasih rekan-rekan media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan tentunya dengan penuh semangat, mari kita bersama-sama memberikan aplaus bagi kita semua. Ya, jangan lupa untuk terus menyaksikan berbagai update terkait Kementerian Kominfo dalam YouTube channel Kemkominfo TV. Dan berikut ini tentu saja kita sama-sama akan segera mengakhiri acara kita pada sore hari yang luar biasa ini. Dan demikianlah keseluruhan acara kita dalam Kaleidoskop 2020 dan Outlook 2021, implementasi akselerasi transformasi digital. Ya, kami mohon kepada Bapak Menteri, mohon berkenan kepada Bapak Menteri untuk menutup dengan ucapan selamat tahun baru dan selamat tinggal tahun 2020. Ada ini. Nanti saya sebutkan, kita sama-sama. Ya, dengan semangat baru tentunya, marilah kita sama-sama jelang 2021. Kami persilakan Bapak. Selamat tinggal tahun 2020 dengan seluruh romantismenya. Dan mari bersama kita menyongsong dan menjemput tahun 2021 dengan penuh harapan dan potensi maju bersama. Kominfo Connect, makin digital, makin maju. Iya, Kominfo Connect, makin digital, makin maju, luar biasa. Sekali lagi, Kominfo Connect, semakin digital, semakin maju. Kominfo Connect, semakin digital, semakin maju. Terima kasih. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di tahun 2021. Tetap jaga kesehatan Anda. Akhirnya saya Wardah Nia, sekali lagi sampai jumpa.